Halo, selamat datang di channel Review Mageran. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya channel ini terus berkembang dan Mimin makin semangat upload videonya. Oke, langsung aja kita ke review filmnya. Di episode sebelumnya, Pak Seroy terlibat masalah di kedainya dan dihukum 2 bulan tidak bisa membuka kedai. Ia bertemu kembali dengan musuhnya Jang Geun-won di sana. Kembali di saat Pak Seroy berada di penjara. Disitulah ia pertama kali bertemu dengan pegawainya yang bernama Choi Seung-kwon. Ia juga adalah mantan narapidana yang terlibat kasus kekerasan. Hingga setelah bebas, teman sekamarnya saat di penjara berkunjung ke kedainya dan mereka pun bertemu kembali. Dari situ ia sering berkunjung ke kedainya dan mengatakan ingin hidup benar seperti Pak Seroy. Geun-so adalah adik tiri Geun-won. Meskipun ayahnya adalah seorang yang kaya raya, ia ternyata hanya bekerja di sebuah kedai dan ia mendengar bosnya akan memecat dia karena harus menaikkan upah. Untuk menghibur diri setelah insiden yang dialami, Pak Seroy mengajak kedua karyawannya untuk karaoke dan mengatakan untuk melupakan saja insiden tersebut. 이제 뭘 해야 될까? 죄송합니다. 한 번만 더 죄송합니다 하면 진짜 잘라버린다? Wanita ini adalah Direktur Park. Dia adalah anak dari pendiri Jangga selain ayahnya Jang Geun-won. Dewan direksi menemuinya dan tidak setuju kalau Jang Geun-won menjadi penerus karena ia tidak kompeten. Lalu malah mengusung Direktur Park menjadi penerus. Tibalah saat tahun baru. Choi Seo yang hari itu tepat berumur 20 tahun merayakannya dengan teman-temannya dan ia hanya berteman dengan orang berpengaruh untuk memanfaatkannya saja. Datanglah 3 orang pria yang ingin duduk bersama dan mentraktirnya. Choi Seo mulai bosan, lalu berniat pergi dan si cowok pun menyusulnya. Lalu bertanya mengapa ia pergi, padahal si cowok sudah keluar banyak duit saat nongkrong tadi. Choi Seo pun melempar uangnya ke muka si cowok itu. Tak terima perlakuannya, ia pun menampar Choi Seo. Ternyata ia bisa bela diri dan menghajar cowok itu. Choi Seo lari tetapi langsung dikejar. Ia bersembunyi di sebuah toilet dan ternyata ada Pak Seroy di dalamnya. Choi Seo meminta tolong dan akhirnya diselamatkan. Setelah mereka berhasil kabur, Choi Seo mengatakan ingin membalas budi dan ingin memberikan sedikit tips untuk mempromosikan kedainya. Lalu mereka pun pergi ke sebuah kafe. Saat Pak Seroy pergi ke toilet, So-ah dan Choi Seo pun berbincang. Lalu dari percakapan mereka, Choi Seo curiga kalau So-ah lah yang melaporkan insiden kemarin hingga kedainya tutup 2 bulan. Lalu So-ah mengatakan kepada Pak Seroy bahwa ialah yang melaporkan kedainya ke polisi waktu itu. Namun Pak Seroy hanya mengatakan tidak apa-apa. Ia hanya sedikit sedih saja dan So-ah pun pergi. Choi Seo lanjut berbincang dengan Pak Seroy. Ia mengatakan bahwa kedainya banyak kekurangan dan tidak memiliki dasar dan ciri khas. Dan alasan Pak Seroy menamai kedainya dengan nama Danbam adalah karena hidupnya sangat pahit dan ia ingin malam yang pahit itu bisa sedikit manis. For your information, Danbam itu berarti malam yang manis. Pak Seroy pun pingsan karena mabuk dan Choi Seo pun ingin membuat hidup pria ini lebih manis dan menciumnya. Saat di rumah, Choi Seo berbincang dengan ibunya dan bertanya mengapa ia menikah dengan ayahnya dulu. Lalu ibunya menjawab karena cinta, lalu bercerai karena perasaan seseorang itu mudah berubah dan sangat menipu. Lalu Choi Seo mengatakan bagaimana jika ia mencintai seorang pria biasa saja. Ternyata ibunya tidak mengizinkannya berpacaran dan merusak hidupnya karena cinta. Lalu ia melemparkan koin untuk memilih jalan mana yang akan dia pilih, ibunya atau pilihannya sendiri. Dan akhirnya ia memilih jalannya sendiri. Pergilah ia ke kedai Danbam dan menemui Pak Seroy dan mengatakan ingin bekerja di kedai Danbam untuk mewujudkan mimpinya. Terima kasih telah menonton channel Review Mageran. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video baru. Sampai jumpa.